Shalom sahabat cinta Alkitab, bertemu kembali. Kita akan belajar kitab yang ke-18 dalam perjanjian baru, yaitu kitab Filemon. Pastikan sahabat Alkitab mengikuti semua rangkaian dari kitab ke kitab dalam seluruh Alkitab. Kitab Filemon, penulis surat ini adalah Rasul Paulus. Filemon 1 ayat 1. Tanggal penulisan surat ini dituliskan sekitar tahun 60. Tujuan penulisan: surat kepada Filemon ini merupakan surat Paulus yang terpendek, yang membahas mengenai perbudakan. Dari isi surat ini mengindikasikan kalau surat ini ditulis ketika Paulus di penjara. Filemon adalah pemilik budak yang sekaligus menyediakan rumahnya sebagai gereja. Karena pelayanan Paulus di Efesus, Filemon sepertinya menerima Kristus setelah mendengar khotbah yang disampaikan Paulus. Salah satu budak Filemon, Onesimus, merampok dan kemudian kabur ke Roma dan akhirnya dipenjarakan bersama Paulus. Onesimus saat ini secara hukum masih menjadi budak milik Filemon, dan karenanya Paulus menulis dengan gaya yang lemah lembut kepada Onesimus bisa pulang kembali kepada tuannya. Karena Paulus, Onesimus akhirnya menjadi orang Kristen. Filemon 1 ayat ke-10. Paulus meminta Filemon menerima Onesimus sebagai saudara di dalam Kristus, bukan lagi sebagai budak. Ayat kunci Filemon 1 ayat yang ke-6. Dan aku berdoa agar persekutuanmu dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Filemon 1 ayat 16. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Filemon 1 ayat ke-18. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Rangkuman: Paulus mengingatkan para pemilik budak kalau mereka punya tanggung jawab kepada budak-budak mereka. Para pemilik budak harus bisa menunjukkan tanggung jawab moral kepada budak-budak ini kalau mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Di surat ini, Paulus tidak mengutuk perbudakan, tetapi menyatakan Onesimus sebagai saudara seiman, bukan lagi budak. Ketika para pemilik budak ini sudah bisa menganggap para budaknya sebagai saudara sendiri, perbudakan akan mencapai tahap di mana status budak tidak ada lagi artinya. Jemaat mula-mula memang tidak secara langsung mengecam perbudakan, tetapi memberikan dasar hubungan yang baru antara pemilik dan budaknya. Paulus berusaha mempersatukan Filemon dan Onesimus dalam kasih Kristus, sehingga di antara mereka timbul adanya persamaan derajat. Hanya karena terang Injil, barulah perbudakan bisa musnah. Hubungan mungkin di seluruh perjanjian baru. Di surat inilah perbedaan antara Taurat dan anugerah digambarkan dengan indah. Baik hukum Roma dan Taurat memberi Filemon hak untuk menghukum budak yang melarikan diri, karena budak hanya dianggap sebagai barang. Perjanjian anugerah melalui Yesus memungkinkan tuan dan budaknya untuk bersatu dalam kasih sebagai bagian dari tubuh Kristus. Praktek: pengusaha, pemimpin, politik, eksekutif, dan orang tua bisa mengikuti semangat Paulus dalam mengajar dan memperlakukan karyawan, kolega, dan anggota keluarga Kristen lainnya sebagai bagian dari tubuh Kristus. Orang Kristen dalam masyarakat modern tidak boleh memperlakukan bawahan sebagai batu pijakan untuk meraih ambisi, tetapi sebagai saudara seiman yang harus diperlakukan dengan pantas. Sebagai tambahan, semua pemimpin dalam kekristenan harus memahami kalau Allah memberi mereka tanggung jawab untuk memperlakukan bawahan mereka, apakah mereka Kristen atau bukan, dengan baik. Karena kelak mereka harus mempertanggungjawabkan cara mereka memperlakukan bawahannya di hadapan Allah. Kolose 4 ayat yang ke-1. Demikian sahabat cinta Alkitab, kita sudah membahas Filemon, kitab yang ke-18, dan kita akan memasuki kitab yang ke-19 1 Petrus dan kitab yang ke-22 Petrus. Shalom.